Yang penting sekarang adalah orang-orang yang normal, orang-orang yang human seperti kita ini, jangan diam. Jangan diam. Setelah diam, yang akan merajalela mereka menghadapi segala macam kekerasan, ketidakberesan, persekusi. Jangan diam. Itu sangat berbahaya bagi Indonesia, demokrasi kita, generasi yang akan datang. Apalagi dengan medsos yang tak terkendali. Jadi tantangan itu berat, tapi itulah hidup. Gak tahu kenapa, sejak Buya Syafi'i Ma'arif meninggal dunia, mendadak saya tidak begitu bernafsu lagi untuk main media sosial. Sedihnya itu begitu dalam. Bukan saja karena saya sangat hormat pada beliau karena integritasnya, karena akhlaknya, karena kesederhanaannya, tetapi juga karena rasa kehilangan seseorang yang selama ini menjadi panutan saya dalam beragama. Buya Syafi'i Ma'arif buat saya adalah Islam yang berjalan. Almarhum gak pernah menggurui dalam agama, apalagi mengobrol ayat dan hadis untuk mendapatkan jamaah. Beliau berbuat, mengaplikasikan agama dalam keseharian hidupnya. Saya tahu betapa sederhana hidupnya beliau. Gak mau mengambil keuntungan materi dengan mengatasnamakan namanya. Kemana-mana pergi naik sepeda, meski banyak orang yang menawarkan untuk membelikan mobil sekaligus membiayai supirnya. Beliau tidak mau diistimewakan dan ingin dipandang seperti rakyat biasa, meski itu sedang mengantri di puskesmas, naik bus atau kereta ketika sedang di Jakarta. Dalam Islam itu, beberapa ulama menyepakati ada level dalam menjalankan perintah agama. Level paling rendah adalah syariat. Syariat ini adalah ritual-ritual yang harus dilakukan sesuai dengan perintah agama. Mayoritas yang beragama Islam berada pada level ini, termasuk saya. Masih takut sama neraka, masih mendambakan surga, masih melihat ibadah sebagai sebuah perintah yang kalau nggak dilaksanakan ada hukumannya. Pokoknya semua harus bentuknya perintah. Kalau nggak diperintah, ya lalai dalam menjalankan ibadah. Level yang lebih tinggi dari syariat, dan ini sudah masuk ranah yang sangat sulit, adalah hakikat. Hakikat ini, menurut pemahaman saya pribadi, adalah sebuah cara memahami agama pada intinya, pada maknanya, bukan lagi cuma sekedar fasih bacaan kitab. Level hakikat bahkan sudah memahami sebuah ayat atau hadis itu lebih luas, lebih dalam maknanya. Ini karena luasnya pengetahuan dan wawasannya bukan lagi sekedar teks dan konteks, tetapi memahami apa maksud yang terkandung di dalam sebuah perintah. Saya rasa Buya Syafi'i Ma'arif sudah berada pada level ini karena setiap perkataan almarhum selalu berisi nasihat yang sangat dalam maknanya, yang kalau dipikirkan dengan merenung menjadikan otak kita lebih jernih dan semakin merasa tidak berarti. Tetapi saya juga meyakini bahwa Buya Syafi'i sudah mencapai level tertinggi dalam agama, yaitu makrifat, di mana pengetahuan dan perilaku berjalan bersama. Hanya orang soleh yang bisa mencapai level ini, di mana dunia menjadi tidak berarti. Bukan berarti mereka yang berada pada level ini tidak mencari materi, tetapi materi tidak bisa mengikat dirinya. Ditawarkan gemerlap dunia tidak menjadikannya silau, malah membuatnya menjadi waspada. Semua perilakunya menyenangkan, lembut, dan membuat hati ini sejuk. Orang jatuh cinta padanya karena dirinya penuh dengan cinta. Dia membaktikan dirinya buat dunia, bukan menghamba pada dunia. Buya Syafi'i Ma'arif buat saya sudah ada di level makrifat ini, meski kalau dibandingkan dengan orang soleh lain yang tidak terlihat, beliau hanya 0,1% saja kemakrifatannya. Saya menggelari seorang Buya Syafi'i Ma'arif
sebagai seorang ulama. Karena begitulah standar seorang pemuka agama buat saya. Dia harus bisa menjadi panutan, tuntunan, bukan saja dalam aspek keilmuan, tapi juga dalam hal perbuatan. Standar ulama buat saya pribadi itu sangat tinggi. Bukan orang recehan yang jualan gelar Habib, terus mencaci maki sana sini, mencari jemaah sebanyak-banyaknya untuk kepentingan perutnya, menikahi wanita sebanyak-banyaknya untuk kepentingan syahwatnya. Itu ulama palsu. Dan di zaman di mana popularitas itu gampang diciptakan karena adanya internet, banyak sekali ulama palsu beredar mencari mangsa untuk kepentingan dunianya. Pernah ada yang bertanya ke saya, kenapa saya membedakan seorang Rizik Syihab misalnya dengan ulama lain yang saya kagumi, padahal kan mereka sama-sama ulama. Saya jawab, wow, beda banget. Ulama yang benar adalah mereka yang tidak butuh pengakuan dengan mengumpulkan massa. Ulama yang benar sudah diakui keulamaannya karena ilmunya, karena perilakunya. Dimanapun mereka ada, pasti mereka dicari. Sedangkan ulama palsu seperti Rizik, sebenarnya ilmu pemahamannya terhadap agama itu sangat kurang. Dan karena dia sadar kekurangannya itu, dia mencari pengakuan atau menciptakan pengakuan bahwa dia seorang ulama dengan mengumpulkan jemaah sebanyak-banyaknya. Jemaah yang gampang dibodohi dan ditipu dengan simbol-simbol dan aksesoris-aksesoris keagamaan. Tanpa orang-orang bodoh ini, seorang Rizik, seorang Bahar, seorang Somad tidak akan pernah diakui sebagai ulama. Maka mereka terus memelihara kebodohan jemaahnya supaya pengakuan yang mereka dapatkan sekarang juga tidak akan hilang. Saya nggak bermaksud membandingkan seorang Buya Syafi'i yang sudah mencapai level hakikat dan makrifat dalam beragama dengan ulama-ulama palsu itu. Sungguh seperti bumi dan langit perbandingannya. Saya hanya ingin mengajak banyak orang, kalau ingin mencari guru, apalagi di dalam agama, tinggikan standar gurumu setinggi-tingginya. Mudah melihat apakah seseorang itu layak dijadikan guru atau tidak. Lihat perilakunya. Apakah sesuai dengan yang selalu dia omongkan di ceramahnya? Jangan ketika dia ceramah, dia jualan kesederhanaan seorang nabi. Tapi perilakunya justru kebalikannya. Sangat duniawi. Jangan pas waktu dia ceramah, dia bilang seorang muslim tidak boleh membenci. Tetapi perilakunya justru menyakiti banyak hati. Jangan ketika dia bilang jadi manusia nggak boleh sombong, tapi baru ditolak masuk Singapura saja sudah koar sana koar sini. Tinggikan standar gurumu, ulamamu setinggi-tingginya pada level yang akan sangat sulit untuk menyamainya dalam perilaku. Bisa berperilaku seperti mereka 1% saja, itu sudah alhamdulillah. Lah kalau cuma caci maki doang, ngejek orang lain doang, orang stres di pinggir jalan juga bisa. Ngapain harus dijadikan panutan apalagi tuntunan? Berpulangnya seorang Buya Syafi'i Ma'arif adalah kerugian buat kita semua. Karena kita kehilangan sebuah tuntunan. Dan semakin hilang seorang yang berilmu, maka dunia ini akan dipenuhi banyak ulama palsu yang mengandalkan popularitas sebagai jualannya. Semoga Tuhan melindungi kita semua dari mereka yang jualan agama demi kepentingan dunia mereka. Seruput dulu kopinya. Gaspol.